Selamat pagi, saya berkata Tuhan, kembali bertemu dalam GPD Melatih Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Kurang firman Tuhan bagi kita pagi hari terdapat dalam Mazmur pasal 144 ayat yang pertama. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Sekali lagi saya bacakan Mazmur pasal 144 ayat yang pertama. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara, ayat ini ditulis oleh Daud. Ya, bagaimana kita tahu kehidupan Daud, latar belakang kehidupannya Daud bukan seorang yang memiliki pendidikan khusus untuk berperang. Namun Daud adalah seorang yang mampu memimpin perang dan memenangkan banyak peperangan. Kalau kita baca dalam kisah Daud, satu kali Daud pernah pulang berperang dan perempuan-perempuan menyambut dia dengan satu nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dalam artian Daud seorang yang cukup berhasil dalam memimpin perang. Saudara berkata Tuhan, melalui ayat ini Daud katakan bahwa terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Cara Tuhan mengajar Daud tentu berbeda dengan cara pelatih-pelatih biasanya untuk melatih orang-orang berperang. Ya, pelatih-pelatih biasanya akan mengajar orang-orangnya bagaimana memegang senjata, bagaimana cara membidik lawan atau musuh dalam peperangan. Namun cara Tuhan mengajar Daud tentu berbeda dengan pelatih-pelatih ini. Kalau kita melihat bagaimana latar belakang seorang Daud, dia adalah orang yang bertekun dalam Tuhan, hidup karib dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya bagaimana cara Allah mengajar Daud berperang adalah melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Daud, melalui nasihat yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Melalui hubungan Daud dengan Tuhan inilah Tuhan mengirimkan atau mengurapi Daud, bahkan mencurahkan hikmat kepada Daud sehingga Daud mampu membuat strategi perang dengan baik. Semua ketika dia mendengarkan nasihat, mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dalam kehidupan Daud. Melalui hal itulah Daud memperoleh hikmat untuk dia boleh memimpin peperangan, bahkan boleh menang ketika dia menghadapi peperangan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kita perlukan untuk memperoleh hikmat, untuk mendengarkan nasihat, untuk melakukan firman Tuhan adalah kerendahan hati. Ya, kita memerlukan kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memerlukan kerendahan hati untuk melakukan firman Tuhan. Kita memerlukan kerendahan hati untuk setuju dan taat kepada setiap terang firman Tuhan yang sudah kita dengar dan sudah kita terima. Berbicara tentang pertempuran dan peperangan, hari-hari ini bukan hanya pertempuran dan peperangan seperti yang biasa kita lihat, ada di medan pertempuran, ada musuh, ada membawa senjata. Bukan peperangan yang demikian yang kita hadapi di hari-hari ini. Namun peperangan yang mungkin kita hadapi adalah peperangan ketika kita menghadapi sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Peperangan kita adalah masalah yang timbul mungkin di usahanya kita, masalah yang timbul mungkin di keluarganya kita, masalah yang timbul mungkin di pekerjaannya kita. Ketika ada masalah-masalah tantangan ini timbul, maka kita dibawa kepada suatu peperangan. Dan hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Kalau kita mau menang, maka kita harus mendengarkan nasihat firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, atau melalui perenungan, atau melalui saat teduh yang kita lakukan sehari-hari. Ya, dan satu kuncinya kita memerlukan kerendahan hati untuk boleh taat kepada firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki kerendahan hati untuk mendengar dan taat akan firman Tuhan, maka hikmat daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan hikmat, urapan daripada Allah inilah yang membawa kita kepada kemenangan ketika kita menghadapi peperangan dalam kehidupan ini. Sama halnya dengan Daud, cara Tuhan mendidik kita berbeda dengan cara pelatih-pelatih perang dalam mendidik orang-orang akan berperang. Tapi cara Tuhan mendidik kita lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat persekutuan dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama semakin hari semakin bertekun datang di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin bertekun berlatih dengan Tuhan. Semakin hari semakin memiliki kerendahan hati untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Sehingga hikmat Allah yang menjadi tuntunan bagi setiap kita untuk kita boleh menangkan setiap peperangan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita memiliki hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memimpin dan membawa kita kepada kemenangan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biar sepanjang hari ini hikmat daripada Allah, pimpinan Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlaku bagi kami sampai hari ini, sampai
Pagi hari Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar terus Engkau Allah mengurapi kami, hikmat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahkan Roh Kudus yang menyertai kami sepanjang hari Tuhan, sehingga sepanjang harinya apapun yang kami kerjakan jadikan berhasil dalam nama Yesus, bahkan keluar masuk kami tubuh sekalian pasal darah-Mu, bahkan apa jadi kebutuhan keperluan kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan Tuhan, bahkan apapun yang diperhadapkan baik kami sepanjang hari ini, biar penyertaan alam menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan satu nama yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.